Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah biologi sel yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi pada pertemuan kali ini. Nah, perkenalkan saya Nanovianti sebagai moderator pada presentasi kali ini. Saya bersama kedua rekan saya yaitu Zahra Hoyrunisa dan Inggit. Baik, untuk menefektifkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai umur sel. Apa itu umur sel? Umur sel atau disebut juga dengan umur biologis itu artinya umur sel yang berada di dalam tubuh yang menggambarkan sudah berapa lama sel itu hidup. Sel ini tidak terus-menerus tumbuh besar, akan tetapi pada suatu optimum tertentu sel akan membelah dirinya. Jenis pembelahan sel ini disebut dengan mitosis dan karyokinesis. Lalu sel-sel tertentu juga akan mengalami pemecahan dan menggantikan sel-sel yang rusak akibat karena suatu penyakit yang menyebabkan kerusakannya pada sel. Lalu umur makhluk uniseluler bisa membelah diri dan menjadi individu baru asalkan lingkungannya yang cocok dan bahan makanan yang tercukupi. Hewan tinggi umurnya terbatas, lebih panjang dari umur sel dalam tubuhnya sendiri. Berbeda dengan hewan mamalia, umurnya lebih pendek daripada makhluk lainnya karena suhu dalam tubuhnya perlu lebih tinggi dari suhu di sekitarnya dan membutuhkan metabolisme yang besar sehingga membutuhkan energi, dan hal ini bisa memperpendek umur sel. Kerusakan sel dan kematian sel juga dapat dipengaruhi oleh penuaan sel yang merupakan perubahan yang secara berangsur-angsur dari setiap organisme yang terjadi. Penuaan sel tersebut dapat menyebabkan sejumlah fungsi dari sel tersebut menurun secara progresif. Yang selanjutnya yaitu ada faktor pembeda umur sel. Setiap umur pada sel tentunya berbeda-beda, dan hal ini dipengaruhi oleh bedanya jenis sel, sehingga hanya sesama jenis sel saja yang umurnya sama. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi umur sel itu terbatas. Yang pertama ada metabolisme. Semakin tinggi metabolisme, maka semakin singkat umur sel. Lalu yang ketiga ada ampas metabolisme. Semakin lama, maka semakin menumpuk dalam sel, dan hal itu dapat mengganggu berbagai proses. Lalu yang ketiga ada aus atau lipofoskin. Semakin tinggi umur, semakin banyak yang aus atau lebih banyak lipofoskin, sehingga proses metabolisme semakin banyak yang lemah dan menyebabkan kematian atau kerusakan pada sel. Lalu yang keempat ada radiasi. Semakin tinggi umur, semakin banyak kita menerima radiasi sinar gelombang pendek. Hal ini dapat menyebabkan memendeknya umur pada sel. Lalu yang kelima ada efektivitas kelenjar endokrin. Yang keenam ada proses biokimia menurun. Nah, kekeliruan yang terjadi pada proses biokemis sel menyebabkan sel melemah dan mengalami kerusakan. Lalu yang ketujuh ada autoantibody. Dan yang terakhir, semakin tinggi umur, semakin banyak timbul autoantibody dalam sel, yang artinya semakin berkurang bahan kimia dan bahan sel untuk saling mengenal satu sama lain. Nah, yang terakhir ada umur sel pada manusia. Yang pertama sel epidermis selama 2 minggu, lalu sel kornea mata bertahan hanya beberapa hari, lalu sel epitel lambung bertahan selama 3 hari, sel epitel usus selama 2 hari, eritrosit selama 120 hari, sel tulang dan sel tulang lawan bertahan selama berbulan-bulan, lalu ada sel hati selama 18 bulan, sel saraf dan sel otot seumur dengan individunya. Lalu yang terakhir ada
Umur sel tumbuhan biasanya lebih panjang daripada umur sel pada hewan. Nah, mungkin materi dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri kedua. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memperkenankan saya untuk menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai umur makhluk hidup. Nah, umur makhluk hidup ini di dunia tidak akan ada yang abadi. Pasti semuanya mengalami kematian, begitu pula dengan makhluk hidup. Setiap waktu, sel yang ada pada makhluk hidup akan mati dan juga untuk menjaga kehidupan, maka rasio atau perbandingan antara kematian sel dan pertumbuhan atau pembentukan sel baru haruslah tetap dipelihara agar tetap terjadi pertumbuhan sel baru setiap waktunya dengan seimbang. Jika antara kematian dan pertumbuhan sel tidak seimbang, maka akan terjadi ketidakseimbangan fungsi masing-masing bagian dari tubuh, seperti fungsi organ ataupun jaringan-jaringan tertentu pada tumbuhan. Jika salah satu organ atau jaringan dalam tubuh, baik itu tubuh hewan, tubuh manusia, ataupun pada tumbuhan, maka akan menghambat organ atau jaringan lain sehingga kemungkinan terburuk yang akan terjadi adalah mengalami kematian. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup yang terjadi pada makhluk hidup. Jika kita membicarakan mengenai umur makhluk hidup, pasti tidak akan jauh dengan siklus dari makhluk hidup itu sendiri, di mana makhluk hidup terdiri dari tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Yang pertama yaitu siklus hidup pada manusia. Dalam siklus hidupnya, manusia pasti akan mengalami proses tumbuh dan juga berkembang, baik secara fisik ataupun psikologisnya. Dengan perkembangan dan juga pertumbuhan, maka manusia itu akan terlihat mengalami perubahan dari mulai bayi ke masa kanak-kanak, ke masa remaja, dewasa, hingga masa tua. Perubahan terhadap manusia meliputi beberapa aspek, contohnya seperti aspek fisik, sosial, intelektual, bahasa, moral, emosi, dan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu siklus hidup pada hewan. Hewan tentu akan mengalami daur hidup semasa hidupnya. Daur hidup yang hewan alami itu merupakan tahap perkembangan yang dimulai sejak menetas atau lahir sampai hewan itu dewasa. Daur hidup yang terjadi pada setiap hewan berbeda-beda. Yang dialami oleh hewan itu mengalami perubahan bentuk tubuh dalam pertumbuhannya, maka dapat dikatakan bahwa hewan tersebut mengalami metamorfosis, seperti contohnya pertumbuhan pada katak yang dimulai dari telur hingga kecebong tanpa kaki, kecebong tumbuh kaki, katak muda hingga katak dewasa. Dan yang terakhir yaitu siklus hidup pada tumbuhan, di mana siklus hidup pada tumbuhan merupakan pertumbuhan serta perkembangan yang dialami oleh tumbuhan dari kecil hingga dewasa. Nah, siklus hidup tumbuhan ini digunakan sebagai salah satu proses yang menandai perkembangan tumbuhan sejak awal dari kehidupannya. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai umur dari makhluk hidup itu sendiri. Yang pertama yaitu ada umur hewan. Umur atau juga usia pada hewan sangat berbeda-beda. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah ukuran tubuh hewan tersebut. Ada hewan yang memiliki usia panjang dan juga ada hewan yang hanya hidup dalam beberapa hari saja. Penuaan tersebut dapat terjadi karena sel-sel yang ada di dalam tubuh hewan akan mati dan tidak berfungsi dengan baik. Contoh umur pada hewan yaitu yang pertama seperti kura-kura Galapagos yang umurnya dapat mencapai hingga 193 tahun, elang 45 tahun, aligator 60 tahun, dan beruang 40 tahun. Yang kedua yaitu umur tumbuhan. Umur tumbuhan juga beragam dan juga berbeda-beda, namun umur tumbuhan bisa lebih panjang daripada umur hewan. Hal ini disebabkan karena sel induk yang ada pada tumbuhan sangat berperan aktif ketika sel yang terdapat pada tumbuhan tersebut mengalami kerusakan. Contoh umur pada tumbuhan yaitu yang pertama ada bayam 25 hari, durian 30 tahun, yang ketiga ada wortel 3-4 bulan,
jeruk 10-20 tahun, kelima pisang 5-6 tahun, dan yang terakhir yaitu paling panjang umurnya ada peach Mariana yaitu 1800 tahun. Nah, yang terakhir ada umur manusia. Umur manusia dapat dikelompokkan menjadi beberapa rentang atau beberapa kelompok di mana pada masing-masing kelompok manusia tersebut akan menggambarkan tahap dari pertumbuhan manusia itu sendiri. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009, dalam situs resminya yaitu depkes.go.id, salah satu pembagian kelompok umur atau kategori umur dapat dikelompokkan yaitu satu, masa balita 0-5 tahun, yang kedua, masa kanak-kanak 6-11 tahun, yang ketiga, masa remaja awal 12-16 tahun, yang keempat, masa remaja akhir 17-25 tahun, yang kelima, masa dewasa awal 26-30 tahun, yang keenam, masa dewasa akhir 36-40 tahun, yang ketujuh, masa lansia awal 46-55 tahun, yang kedelapan, masa lansia akhir 56-65 tahun, dan yang terakhir yaitu masa manula, yaitu 65 tahun ke atas. Nah, dari penjelasan mengenai umur makhluk hidup yang telah saya jelaskan sebelumnya, disebutkan bahwa umur makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain pasti berbeda-beda. Seperti contohnya umur kura-kura Galapagos pasti berbeda dengan umur elang, di mana umur kura-kura Galapagos ini dapat mencapai hingga 193 tahun, sedangkan umur elang hanya 45 tahun. Umur bayam pasti berbeda dengan umur tumbuhan peach Mariana, di mana umur bayam hanya 25 hari, sedangkan peach Mariana atau cemara dapat mencapai 1800 tahun. Dan umur manusia yang satu dengan manusia yang lain juga pasti akan berbeda. Namun, umur manusia ini tidak terlepas dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di luar itu terdapat beberapa faktor pengaruh yang dapat terjadi pada umur manusia, yaitu salah satunya adalah pola hidup. Jika kita dapat menjaga pola hidup dengan baik, maka kita akan sehat. Nah, bagi rekan-rekan semuanya juga dapat melihat umur manusia itu dari buku karangan Bapak Suharsono dan juga Bapak Egy Nuryadin, yang dimana di sana disebutkan bahwa manusia yang sehat diperkirakan umurnya dapat mencapai 80 hingga 90 tahun, manusia yang cukup sehat kurang lebih 70 tahun, manusia yang agak kurang sehat 60 tahun, dan juga manusia yang tidak peduli akan kesehatannya diperkirakan 50 tahun. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai regenerasi. Nah, teman-teman, regenerasi merupakan adanya bagian tubuh yang lepas akibat ketuaan atau kecelakaan. Nah, dengan proses regenerasi, bagian tubuh tersebut yang lepas akan diganti kembali dengan jaringan baru. Nah, ada juga beberapa organisme, proses regenerasi ini merupakan hal yang sangat penting dalam reproduksi secara aseksual. Hal ini menurut Philip pada tahun 1978. Lalu selanjutnya ada menurut Morgan dalam Browder 1984. Ia mengatakan bahwa ia mengenal dua mekanisme primer untuk pembentukan kembali bagian-bagian tubuh yang hilang. Pertama, ada regenerasi morfolaksis dan kedua ada epimorfosis. Nah, lalu untuk slide selanjutnya ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya regenerasi, yaitu yang pertama temperatur, lalu ada makanan, dan yang terakhir sistem saraf. Jadi regenerasi ini akan selalu dipengaruhi oleh adanya temperatur, makanan, dan sistem saraf. Nah, lalu selanjutnya untuk proses-proses umum pada regenerasi. Nah, biasanya yang pertama ini jika regenerasi ini terjadi pada manusia atau pada kulit gitu. Ya, yang pertama darah akan mengalir menutupi luka dan membentuk skab.
Nah, lalu yang kedua, epitel kulit menyebar di permukaan luka. Nah, lalu akan terjadilah dediferensiasi sel-sel jaringan sekitar luka. Nah, setelah itu akan terjadilah pembentukan blastema. Setelah terjadinya pembentukan blastema, poliferisasi sel-sel akan terdediferensiasi secara mitosis. Nah, yang terakhir terjadilah rediferensiasi sel-sel dediferensiasi. Nah, untuk slide selanjutnya ada regenerasi pada planaria. Planaria ini merupakan cacing pipih. Nah, individu cacing yang dipotong-potong akan menghasilkan cacing-cacing kecil yang utuh. Nah, setiap potongan tersebut dapat beregenerasi menjadi individu baru. Pada planaria, sel-sel yang berasal dari parenkim juga menumbuhkan alat derivat mesodernal yang pada akhirnya planaria akan tumbuh seperti semula. Jadi begini, ketika teman-teman melihat cacing planaria atau cacing pipih, nah misalkan teman-teman itu memotong cacing pipih tersebut menjadi 3 bagian, dipotong, nah 3 bagian tersebut akan menjadi cacing seutuhnya kembali. Nah, hal tersebut yang dinamakan regenerasi. Nah, lalu selanjutnya ada regenerasi pada tulang. Regenerasi pada tulang ini terjadi 4 tahap. Nah, ada pada gambar, ini gambarnya tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan tahap keempat. Nah, untuk regenerasi pada tulang, tahap pertama itu ada yang namanya inflamasi. Inflamasi ini terjadi beberapa hari, lalu terjadi pendarahan dalam jaringan yang cedera dan pembentukan hematoma di tempat patah tulang. Nah, ujung fragmen tulang mengalami devitalisasi karena terputusnya pasokan darah. Nah, tempat cedera tadi kemudian akan diinvasi oleh makrofag yang akan membersihkan daerah tersebut. Nah, setelah itu akan terjadi hipoksia dan inflamasi dan migrasi menuju tempat fraktur untuk memulai penyembuhan. Nah, lalu selanjutnya proses proliferasi sel. Nah, pada proses ini hematoma akan mengalami organisasi. Terbentuk benang-benang fibrin yang membentuk jaringan untuk revaskularisasi dan inversi fibroblast dan osteoblast. Fibroblast dan osteoblast atau berkembang dari osteosit, sel endostel, dan sel periostem akan menghasilkan kolagen dan proteoglikan sebagai matriks kolagen pada patah tulang. Nah, lalu akan terbentuk jaringan ikat fibras dan tulang rawan, yaitu osteosit. Nah, dari periostem tampak pertumbuhan melingkar. Nah, pada proses selanjutnya yaitu pembentukan kalus, di mana pertumbuhan jaringan berlanjut dan lingkaran tulang rawan tumbuh mencapai sisi lain sampai celah sudah terhubungkan. Nah, lalu selanjutnya fragmen patahan tulang digabungkan dengan jaringan fibros, tulang rawan, dan tulang serat matur. Nah, lalu selanjutnya bentuk kalus dan volume dibutuhkan untuk menghubungkan efek secara langsung berhubungan dengan jumlah kerusakan dan pergeseran tulang. Nah, lalu yang terakhir pada proses regenerasi tulang itu yaitu remodeling. Nah, remodeling ini merupakan pengambilan jaringan mati dan reorganisasi tulang baru ke susunan struktural sebelumnya. Dalam waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun terjadi proses pembentukan dan penyerapan tulang yang terus-menerus. Lamela yang tebal akan terbentuk pada sisi dengan tekanan yang tinggi. Rongga medula akan terbentuk kembali dan diameter tulang kembali pada ukuran semula. Nah, itulah terjadinya regenerasi pada tulang, yaitu tepatnya ketika kita mengalami patah tulang. Nah, lalu selanjutnya ada regenerasi pada tumbuhan. Jadi teman-teman, regenerasi itu tidak terjadi hanya pada manusia dan hewan. Nah, ada juga yang namanya regenerasi pada tumbuhan, mengalami 2 atau 3 tahapan. Yang pertama ada regenerasi rekonstitusi. Nah, regenerasi ini terjadi pada
jaringan embrionik dan prosesnya ada dua. Yang pertama ada rekonstruksi meristematis, misalnya pada pemotongan ujung akar di sekitar daerah meristematis. Nah, apa yang akan terjadi? Maka permukaan luka akan tumbuh jaringan meristematis sebagai penutup luka. Nah, nantinya akan membentuk kalus dan pembentukan akar adventif. Nah, lalu selanjutnya ada rekonstruksi jaringan dewasa. Fase ini terjadi pada proses penyembuhan karena adanya aktivitas pembelahan sel di dekat jaringan yang terpotong. Pembelahan secara periklenal dengan bagian yang terpotong itu terjadi akibat adanya pengaruh hormon luka, sehingga menginduksi aktivitas kerja velogen membentuk jaringan penutup luka atau kalus tadi untuk membentuk akar atau daun. Misalnya pada vena, daun yang dipotong-potong akan membentuk benang-benang yang akan menghubungkan sel mesofil yang terpisah. Terlihat pada gambar. Nah, ini itu gambar daun. Nah, garis yang menyirip ini merupakan vena pada daun. Nah, inilah yang akan membentuk benang-benang dan menghubungkan sel-sel mesofil yang terpisah tadi. Nah, lalu untuk selanjutnya ada regenerasi restorasi, yaitu proses penutupan luka akibat adanya aktivitas jaringan kambium yang sifatnya embrionik, lalu membentuk kalus dan kemudian membentuk organ baru. Misalnya ada pada batang dikotil yang dipotong-potong, maka yang akan terjadi tunas akan muncul di ujung apikal dan akar di ujung basal dengan polaritas tertentu. Nah, tunas aksialnya akan tumbuh, namun apabila tunas tidak tumbuh, maka akan tumbuh yang namanya primordial yang dorman. Mungkin untuk materi saya cukup sampai di sini. Nah, teman-teman, untuk contoh yang mudahnya itu pada regenerasi untuk kita sendiri nih, ketika kulit kita mengalami regenerasi, yang namanya kulit itu akan yang namanya pergantian kulit. Nah, pergantian kulit ini disebutkan regenerasi. Teman-teman pasti tahu kan, kalau kita itu memiliki daki-daki pada kulit. Nah, hal itu merupakan salah satu contoh regenerasi yang ada dalam tubuh kita. Baik, untuk materi yang terakhir dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materi yang disampaikan kelompok kami dapat bermanfaat. Sekian dari kami, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.